Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Peserta program Kajian Strategi Global Program Doktor Universitas Indonesia, saya senang sekali bertemu dengan teman-teman peserta program ini, dan ini adalah kuliah kita yang pertama. Saya adalah Akhyar Yusuf, dosen tetap di Kajian Strategi Global. Dan sebenarnya saya memang di kajian strategi global ini lebih dikhususkan untuk memberikan kuliah filsafat ilmu dan metodologi pada program doktor, sementara pada program-program yang di S2 saya sebenarnya banyak bekerja sama dengan tim yang berlatar belakang filsafat atau doktor filsafat. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya memang bukan dari kajian strategi global, tapi saya dari Ketua Departemen Filsafat Universitas Indonesia, dan kemudian saya ingat sekali ketika program ini 2019 rencana dibuka, Profesor Dr. Lutfi waktu itu mengusulkan ke rektornya waktu itu masih Profesor Muhammad Anis, dan beliau waktu itu meminta supaya diberikan penjelasan perlunya program ini dibuka di Universitas Indonesia di depan Senat Guru Besar Universitas Indonesia. Saya kebetulan diminta oleh Pak Lutfi, Prof. Lutfi, untuk menjelaskan itu di depan wakil dari Senat Guru Besar, profesor-profesor yang wakil dari fakultas-fakultas yang ada di lingkungan UI, dan saya menyampaikan itu di rektorat, dan kemudian mendapat sambutan yang sangat luar biasa, karena memang program ini dibuka mengikuti perkembangan-perkembangan baru yang sebenarnya berkembang di berbagai macam perguruan tinggi di dunia, yang semuanya sudah mempunyai program yang sekarang kita sebut nanti pendekatan yang sifatnya multidisipliner, cross-disipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Jadi itu sebenarnya berbeda sekali dengan masalah-masalah yang muncul atau yang diselesaikan sebelumnya, terutama sekali pada era modern. Ingat, dalam filsafat dikatakan bahwa era modern itu sebenarnya mulai dari tahun 1900, ya. Kemudian tahun 1960 itu mulai terjadi perubahan yang sangat luar biasa karena munculnya apa yang kita sebut dengan postmodern theory yang akan kita jelaskan nanti, dan kemudian juga misalnya munculnya era informasi. Era informasi inilah sebenarnya yang menimbulkan masalah-masalah baru yang memerlukan cara berpikir baru, paradigma baru untuk bisa menjelaskan dan mengatasi masalah-masalah yang berkembang. Teman-teman sekalian, pada program ini tadi saya katakan bahwa ini adalah program baru. Ya, dan program baru bukan hanya dari lembaga-lembaga perguruan tinggi internasional saja yang menganjurkan supaya perlunya pendekatan ini, tetapi juga dari UNESCO, ya, kemudian dari OECD. OECD itu adalah forum ekonomi dunia juga. Kemudian misalnya dari SIRET, itu lembaga pendekatan inter dan transdisipliner dari Prancis. Kemudian berbagai macam lembaga-lembaga lain yang sebenarnya memang semuanya dianjurkan juga oleh PBB, oleh OECD untuk bisa misalnya mendirikan program-program baru yang bisa menjelaskan masalah-masalah yang berkembang setelah munculnya terutama sekali era informasi. Nanti sebenarnya akan kita jelaskan secara ringkas bahwa sebelum era informasi pun sebenarnya sudah mulai ada, ya, pada tahun sebelum 1960-an itu sudah ada pemikiran yang mencoba menerapkan pendekatan-pendekatan baru yang kita katakan, dan nanti itu kejelaskan pada pendekatan critical theory atau masa Frankfurt. Teman-teman sekalian, tadi saya katakan bahwa kita mencoba untuk bisa mendirikan program ini untuk mengikuti perkembangan baru. Dan perkembangan-perkembangan itu sebenarnya muncul setelah adanya yang kita sebut dengan era informasi. Era informasi itu menimbulkan apa yang tadi kita katakan misalnya dengan globalisasi, dan globalisasi itu menyebabkan hampir semua masalah itu sebenarnya harus kita jelaskan dengan cara baru. Teman-teman sekalian, ada yang mengatakan justru sebenarnya era informasi itu mengharuskan kita bukan meninggalkan secara tegas apa yang masalah-masalah yang lama, tapi memang kita tidak mungkin misalnya bisa menjelaskan masalah-masalah
kompleksitas yang muncul pada era globalisasi dan era informasi itu. Teman-teman sekalian, sekarang misalnya kita bisa melihat ya, kalau misalnya pada program-program yang apa itu dikatakan bahwa ada upaya yang kita katakan tadi misalnya globalisasi. Teman-teman sekalian, jadi sekarang kita mencoba untuk berpindah dari pendekatan yang sifatnya disipliner, artinya disipliner itu misalnya pada kuliah-kuliah yang nanti akan kita jelaskan pada positivisme ilmiah, mereka mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya harus menjelaskan atau melakukan riset berdasarkan pendekatan yang sifatnya monodisipliner. Jadi artinya kalau saya menjelaskan misalnya masalah psikologi, maka saya harus menjelaskannya hanya fokus pada psikologi dan tidak boleh memasuki wilayah lain. Kalau saya misalnya mencoba menjelaskan ekonomi, masalah kemiskinan misalnya, saya tidak boleh menjelaskan ya atau memasuki bidang-bidang lain, dan saya sepenuhnya harus menjelaskan itu hanya dari pendekatan atau perspektif ekonomi saja, dan dilarang saya memasuki wilayah lain karena waktu itu dianggap bahwa ada spesialisasi yang harus diterapkan pada pengajaran dan riset di universitas. Tapi begitu kita masuk pada era yang sifatnya global, era kompleksitas, masalah ekonomi berkaitan dengan masalah sosial, berkaitan juga dengan masalah politik, berkaitan juga dengan masalah lingkungan, berkaitan dengan berbagai macam masalah lain, maka sekarang mulai muncul pendekatan baru yang kita sebut nanti dengan pendekatan yang sifatnya postdisipliner. Teman-teman sekalian, nanti akan saya coba jelaskan, karena kalau misalnya Anda lihat di dalam buku-buku, kalau Anda nanti misalnya habis kuliah kita atau di rumah mencoba untuk menelusuri tentang postdisipliner, mungkin akan sulit Anda temukan karena secara umum sebenarnya masih digunakan istilah multidisipliner. Jadi multidisipliner atau perspektif atau pendekatan multidisipliner. Tapi menurut saya sebenarnya itu kurang tepat, dan nanti kita jelaskan pada bagian-bagian berikutnya. Dan saya lebih senang menggunakan istilah yang kita sebut tadi dengan postdisipliner, ada yang mengatakan pandisipliner, dan ada yang mengatakan hyperdisipliner. Perbedaan-perbedaan ini nanti akan kita jelaskan pada kuliah-kuliah ketika kita menjelaskan misalnya tentang multidisipliner, interdisipliner, dan transdisipliner. Dan ini sebenarnya bagian akhir dari perkuliahan kita. Teman-teman sekalian, kuliah ini adalah kuliah yang kita harapkan memang bisa membantu teman-teman sekalian, peserta program pasca sarjana, doktor ini, untuk bisa memahami permasalahan paradigma ilmiah yang baru, kemudian mencoba untuk bisa keluar dari model berpikir lama, ya. Jadi model berpikir lama itu sering dianggap sebagai salah satu model pemikiran yang mengungkung kita dalam kotak-kotak spesialisnya masing-masing, dan sekarang kita dituntut untuk keluar out of the box, untuk keluar dari pendekatan atau cara pandang yang sifatnya disipliner. Disipliner itu untuk bisa memperluas wawasan, memahami bidang-bidang lain. Dengan demikian nanti kita bisa mempunyai wawasan yang lebih luas, bisa melakukan komunikasi dengan berbagai macam bidang ilmu lain. Teman-teman sekalian, pada kuliah ini nanti kita akan coba jelaskan sekitar 16 kali pertemuan, ya. Tapi untuk perkuliahan sekitar 14 kali pertemuan itu sudah termasuk misalnya kuliah-kuliahnya, dan nanti 2 kali perkuliahan itu adalah jadwal perkuliahan itu untuk ujian tengah semester dan akhir semester. Teman-teman sekalian, temanya memang sangat luas, tapi kita memang dibatasi waktu untuk bisa menjelaskan ini dalam waktu sekitar 10 sampai maksimal 15 menit. Dan teman-teman sekalian, ini adalah kuliah pertama, ini adalah kuliah pengenalan, dan saya tidak sempat menjelaskan misalnya apa yang akan kita jelaskan tadi, mulai dari kuliah pertama ini dan setelahnya sampai pada perkuliahan akhir atau perkuliahan ke-16. Teman-teman sekalian, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kuliah ini bisa membantu Anda, membantu kita untuk bisa memahami tentang perkembangan baru, terutama sekali perkembangan yang muncul pada era informasi. Minggu depan kita akan jelaskan ya sebagai dasar pertama perkembangan filsafat yang kita jelaskan nanti pada pemikiran filsafat Yunani,
dan sampai pada masa kejayaan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.